Tapi pun, pemirsa Metro TV jangan kemana-mana. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program-program lokal Lampung. Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung, senang sekali rasanya saya, Deleka Saputri, dapat menjumpai Anda kembali selama 30 menit ke depan dalam program Ruwai Jurai. Dan inilah Ruwai Jurai selengkapnya. Pemprov Lampung anggarkan 600 miliar rupiah untuk gaji P3K. Pemerintah Provinsi Lampung beri ruang siswa berprestasi lewat kelas cangkok. Tugas ringkus belasan pelaku kejahatan jalanan. Berita pertama di Ruwai Jurai pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung akan membayarkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap pertama pada 1 September 2025 mendatang. PLT Kepala BPKAD Provinsi Lampung, Nurul Fajri menyatakan Pemprov telah menganggarkan sekitar 600 miliar rupiah untuk pembayaran gaji P3K yang baru dilantik. Total sebanyak 5.469 P3K telah dilantik dan akan menerima gaji dengan sistem penggajian yang komprehensif, di mana tiap P3K akan menerima gaji sesuai kelas jabatan dan jenjang pendidikan. Gaji P3K terdiri dari 11 komponen, jauh lebih besar dibanding saat masih berstatus honorer atau PTHL yang hanya menerima sekitar 2,3 juta rupiah per bulan. Pembayaran gaji akan dilakukan setiap awal bulan seperti sistem pada ASN pada umumnya. Sistem penggajiannya sama dengan PNS pada umumnya, yang terdiri dari ada gaji pokok, ada tunjangan keluarga, ada tunjangan PPH, dapat juga jaminan kesehatan, ada jaminan kecelakaan, dan tunjangan beras juga ada, termasuk juga. Meskipun demikian, P3K yang baru dilantik tidak mendapat gaji ke-13 dan gaji ke-14 pada tahun ini, karena pencariannya telah berakhir saat mereka masih berstatus honorer. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI, Abdul Qadir Karding menegaskan pentingnya pengetahuan dan kesiapan masyarakat terkait migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Kementerian P2MI menyoroti masih rendahnya pemahaman masyarakat soal migrasi pekerja yang menyebabkan banyak calon PMI berangkat secara non-prosedural. Hal tersebut pun disampaikan Menteri Abdul Qadir Karding saat memberikan kuliah umum di Universitas Nusa Daya Lampung. Menurutnya, masih banyak calon pekerja migran yang tidak memiliki dokumen lengkap dan bekerja tanpa keahlian khusus. Mereka rentan dieksploitasi, bahkan diperjualbelikan karena tidak mengantongi kontrak kerja resmi. Ia pun menegaskan PMI yang berangkat secara legal dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang besar bagi daerah asalnya. Terima kasih banyak Bapak. Pentingnya bermigrasi secara aman, murah, pentingnya meningkatkan skill, pentingnya memiliki kemampuan bahasa dan mental yang baik, dan juga menginformasikan, karena banyak orang yang tidak tahu sebenarnya keuntungan apa yang diperoleh setelah bekerja di luar negeri. Dan kita bekerja di luar negeri ini tidak tinggal selamanya di sana. Dan harapan kita semua bisa berkolaborasi, terutama dari sekolah ini, karena Bunda berharap anak-anak kita yang ada di Bandar Lampung bisa berlatih di sini, bisa juga bekerja bukan hanya di luar negeri. Bunda berharap ada di Bandar Lampung. Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah pusat. Eva pun menyebut Pemkot aktif mendata warga yang bekerja di luar negeri. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Pemprov Lampung memastikan harga beras sesuai HET dan stok aman hingga akhir tahun 2025.
Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan menegaskan komitmen Pemprov dalam menjaga kestabilan harga dan pasokan beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Pemprov terus memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan Perum Bulog di Lampung untuk menjaga ketersediaan stok beras. Data Dinas Ketahanan Pangan mencatat potensi produksi beras Lampung sebesar 2,4 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi hanya 900.000 ton per tahun. Ini menunjukkan Lampung memiliki surplus beras lebih dari 1,5 juta ton untuk menopang stabilitas pasokan. Perum Bulog di Lampung melakukan operasi pasar dan penyaluran beras SPHP secara berkala ke pasar tradisional dan retail modern. Dengan upaya terpadu ini, harga beras diharapkan tetap terkendali dan tidak melebihi batas head antara Rp10.900 hingga Rp11.800 per kilogram. Kita kerjasama dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras kita ada di mencukupi. Gitu. Kemudian juga kita juga pastikan bahwa target produksi beras kita tahun ini 3,5 juta ton dapat terpenuhi. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Pemprov Lampung beri ruang siswa berprestasi lewat kelas cangkok. Tetaplah bersama kami. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.com dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Pemerintah Provinsi Lampung memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi dari daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk bersekolah di SMA unggulan lewat program kelas cangkok. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung meluncurkan program kelas cangkok untuk siswa berprestasi yang tinggal di daerah 3T. Kepala Disdikbud Lampung, Thomas Amirko, mengatakan program akan dimulai Agustus mendatang dengan seleksi siswa berprestasi dari wilayah seperti Waikanan, Pesisir Barat, Mesuji, hingga Tanggamus. Pada tahap awal, sebanyak 30 hingga 50 siswa akan diberi kesempatan belajar di SMA unggulan di Bandar Lampung, seperti SMA Negeri 2, SMA Negeri 5, dan SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Meskipun belajar di kota, siswa tetap tercatat sebagai siswa di sekolah asal di daerahnya. Skema ini dirancang agar sekolah di daerah 3T juga dapat meluluskan siswa yang berkualitas tinggi. Menseleksi anak-anak berprestasi yang tidak mampu di daerah 3T, terdepan, terjauh, terluar, untuk kita cangkokkan di sekolah unggul di Bandar Lampung. Mereka kita biayai, baik itu biaya hidup, biaya kos, biaya makan, kemudian biaya pembelajarannya kita biayai melalui APBD selama 1 tahun. Dan ke depan, ketika mereka lulus, kita arahkan ke sekolah, ke PTN-PTN yang ada di Provinsi Lampung maupun di luar. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal melepas Purna Bakti Tina Malinda, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Prof Lampung, dalam acara yang digelar di Ruang Abung Balai Keraton Kantor Gubernur Kamis 31 Juli 2025. Gubernur Lampung menyampaikan apresiasi atas pengabdian Tina Malinda selama 38 tahun 9 bulan di Pemprov Lampung. Ia menyebut Tina telah menyurahkan lebih dari separuh hidupnya untuk melayani masyarakat dan menjalankan tugas-tugas strategis dengan dedikasi tinggi. Gubernur juga mengenang sosoknya sebagai birokrat yang memiliki kepemimpinan kuat, pemikiran tajam, dan ketegasan dalam mengambil keputusan. Kami berharap purna tugas ini Bu Tina akan punya kebahagiaan, punya keberkahan. Saya yakin perjalanan 38 tahun 9 bulan ini sebagai abdi negara, pengabdian dengan tulus, berbuat terbaik buat masyarakat, tidak akan dipandang sebelah mata oleh Allah Ta'ala. Sementara itu, Tina Malinda menyatakan rasa syukurnya atas perjalanan panjangnya sebagai seorang ASN dan menyebut mencapai puncak karirnya saat menjabat Sekretaris DPRD Provinsi Lampung. Di masa jabatannya, Sekretariat DPRD meraih penghargaan nasional dalam pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum selama 5 tahun berturut-turut. Tina juga menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada seluruh rekan kerja dan pejabat Pemprov Lampung. Hal ini menjadi kehormatan dan pengalaman yang sangat berarti. Insya Allah akan menjadi bekal berharga di masa mendatang. Saya pamit dengan keyakinan bahwa estafet pengabdian ini akan terus berjalan dengan semangat profesionalisme, loyalitas, dan inovasi demi kemajuan Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Utara menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi rehabilitasi ruangan di Rumah Sakit HM Maijen Riyacudu, Kota Bumi. Setelah periksaan dan penyidikan intensif, Kejaksaan Negeri kembali menetapkan 2 tersangka dalam kasus pengadaan rehabilitasi ruang di RSD Riyacudu. Tangis pilu keluarga mengiringi perjalanan kedua tersangka yang diangkut ke rutan kelas 2B selama 20 hari ke depan. Dorong-mendorong terjadi saat eksekusi di halaman kejaksaan. Keduanya adalah Direktur RSD sebagai PPK dan pelaksana atau rekanan. Mereka diancam pasal pidana korupsi dengan UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan pidana korupsi pada pasal 2 serta KUHP subsidiar pasal 3, maksimal 20 tahun penjara. Kasipsus Kejari Lampung Utari M. Ashari Tanjung menyebut ada kerugian negara sekitar 211 juta dari proyek senilai lebih dari 2,3 miliar. Dugaan korupsi meliputi kekurangan volume dan subkontraktorkan pekerjaan.
Pihak kejaksaan akan terus mengembangkan penyelidikan termasuk mengungkapkan pihak terkait lainnya. Setelah melakukan ekspos dan pemeriksaan, telah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial ID selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Yang kedua, inisial A selaku AF selaku PPK dalam kegiatan ini. Ada perhitungan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar 211 juta. Dari Lampung Utara, Fajar Novitra, Metro TV Lampung. Petugas ringkus belasan pelaku kejahatan jalanan. Tetaplah bersama kami di Ruwai Jurai. Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat. Lampung Pos kini hadir dengan koran digital. Koran digital adalah solusi praktis dan modern untuk mendapatkan informasi terkini hanya dengan sentuhan jari. Dengan berlangganan paket premium digital atau paket corporate di lampos.co, kamu bisa membaca seluruh berita eksklusif. Semua tersedia lengkap dalam satu platform tanpa repot. Untuk berlangganan, kamu bisa kunjungi link di s.id/digitallampos. Kemudian klik sign up, lalu isi data pelanggan, dan kamu bisa selesaikan pembayaran melalui Bank Mandiri, Bank BSI, dan Bank Lampung. Ayo, jangan sampai ketinggalan informasi penting. Langganan sekarang juga di lampos.co dan nikmati kemudahan membaca berita. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruwai Jurai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung. Satuan Reserse Kriminal Polres Mesuji Lampung berhasil meringkus belasan pelaku kejahatan jalanan yang kerap beraksi di Jalan Lintas Timur, Mesuji Lampung. Penangkapan belasan pelaku ini dilakukan petugas setelah mengantongi identitas dan lokasi keberadaan pelaku. Dalam aksinya, para pelaku kerap menggunakan senjata tajam dan tak segan melukai korbannya. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti termasuk sepeda motor hasil dari kejahatan. Satu orang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tindakan tegas karena melawan saat akan ditangkap.
Konferensi pers terkait dengan pengungkapan kasus kejahatan, yaitu beberapa tindak pidana. Yang pertama itu ada 2 perkara pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Salah seorang korban mengaku dirinya menjadi sasaran begal di daerah Moro-Moro. Modus pelaku pun berpura-pura menjadi pelanggan, namun di tengah jalan yang sepi langsung mengancam dan merampas barang-barang miliknya. Pangkalan itu ada orang ngajak saya ke Morodewi. Setelah Morodewi belok kiri sampai ladang, saya dijirat leher saya sama kaos pelaku warna hitam. Polres Mesuji pun akan terus menindak tegas pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat. Dari Mesuji, Rahman Wijayanto, Metro TV. Anggota DPRD Provinsi dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung kembali mendesak Satgas Pangan Polda Lampung untuk transparansi mengumumkan hasil uji laboratorium dugaan beras oplosan. Budiman AS, anggota DPRD Lampung, menyatakan keprihatinan terhadap dugaan beras oplosan. Pemerintah harus ambil tindakan tegas karena merugikan masyarakat banyak. Ia berharap Satgas Pangan Polda Lampung dan dinas terkait segera menyampaikan hasil uji laboratorium yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lampung. Budiman yakin Polri terutama Satgas Pangan akan bersikap transparan. Masyarakat diharap sabar menunggu hasil uji lab. Ini juga pemerintah tidak akan mengambil tindakan tegas ya, apresiasi ya. Memang tidak bisa dibiarkan ini karena dia dengan menguntungkan pengusaha sendiri, sementara korbannya adalah rakyat biasa. Tentu saja dan masyarakat perlu bersabar menunggu hasil. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa diketahui oleh Fokus secara transparan. Desakan serupa ditumpahkan Subadrayani, Ketua YLKI Lampung. Ia menyesalkan belum diumumkannya hasil uji laboratorium beras oplosan. Subadra meminta Polda Lampung tindak lanjuti hasil uji lab dan berikan sanksi tegas kepada pengoplos beras. Saya kira kita bisa memahami ada pertimbangan-pertimbangan lain, tapi tolong masyarakat ini butuh keterangan yang resmi dari pemerintah maupun aparat yang berwenang atas hasil sidak itu. Kita tunggu dari Polda, dari Satgas Pangan ini tidak memberikan keterangan. Kita coba membantu pemerintah untuk supaya kita cek ke lapangan. Di Reskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Dery Agung Wijaya belum menjelaskan secara rinci hasil uji laboratorium beras oplosan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Lampung pun menjadi provinsi pertama untuk mengimplementasikan pilot project kelas migran vokasi SMK dan SMA sederajat secara nasional. Launching kelas migran vokasi tingkat SMA dan SMK serta kelas cangkok aplikasi RMD dan aksi Jihan seprovinsi Lampung berlangsung hari ini. Karding menjelaskan kunjungannya adalah tindak lanjut gagasan Gubernur Rahmat Mirzani Zauzal untuk mendorong pengembangan tenaga kerja terampil migran. Pemprov Lampung dan Kemen P2MI telah menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk kelas migran vokasi dan Migran Center. Migran Center akan menjadi pusat layanan pelatihan keterampilan, pelatihan bahasa, sertifikasi, dan pemeriksaan kesehatan. Dalam 2 bulan, 8.500 siswa telah terdaftar dalam program ini. Kementerian P2MI bersama Pemprov Lampung menyiapkan 44 guru bahasa asing untuk pelatihan siswa migran. Harus kita latih untuk mengelola keuangannya selain dikirim ke keluarga, dipakai untuk hidup, untuk kos, tapi juga investasi dalam bentuk lain. Bisa beli rumah, bisa nabung, bisa beli emas. Gubernur Rahmat Mirzani Zauzal mengapresiasi Kemen P2MI dan mengatakan program ini akan dipecat dan dikembangkan di Lampung. Kelas migran akan diajarkan pada siswa kelas 3 SMA dan SMK untuk membentuk tenaga kerja migran berkualitas. Kita mengajarkan anak-anak ini di SMA, nanti setelah lulusnya dia masuk ke LPK dulu. Dari LPK lalu ditempatkan di negara-negara tujuan.
Maka Kementerian BUMN akan berkonsolidasi dengan negara tujuan, LPK dan LPK supaya terintegrasi. Jadi ini ada hilirisasi. Dari Bandar Lampung, Atika Oktaria, Metro TV Lampung. Terima kasih karena Anda telah menyaksikan program Ruwai Jurai hari ini pemirsa. Saya Delaika Saputri dan kru yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.